Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang cara mengukurnya. Saya kasih contoh ya. Ini yang dilakukan oleh Kolbeck pada anak-anak yang dia teliti. Jalan mengukur level moralmu ada di mana dengan cara coba kamu bahas dilema moral. Kamu komentari dilema moral. Jadi komentarmu terhadap dilema moral, pandanganmu tentang dilema moral itu akan jadi kunci kamu ada di level mana. Nah, ini yang disodorkan oleh Kolbeck pada yang dia teliti anak-anak itu antara lain ini, dilema moral, orang menyebutnya dilema Heinz. Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang hampir meninggal karena kanker. Nah, tidak ada obatnya, cuma ada satu obat yang bisa menyelamatkan perempuan ini. Obat ini satu-satunya ada di satu apotek yang meracik dan menemukan seorang apoteker di kota itu. Sayangnya oleh apoteker ini, obat ini dijual sangat mahal. 10 kali lipat dari harga biasa. Nah, harga produksinya 200, dia menjualnya 2000 untuk satu dosis kecil. Nah, suami perempuan yang sakit kanker tadi yang namanya Heinz, ini kan dia butuh obat itu untuk istrinya. Cuma dia tidak punya uang. Uangnya cuma sedikit. Dia pinjam kemana-mana dapatnya cuma 1000. Masih belum dapat obat tadi. Dia sudah merayu apotekernya bahwa istriku ini loh sekarat. Dia mau meninggal. Satu-satunya obat ya obatmu itu. Kalau boleh obat itu saya beli $1000. Tapi kalau tidak boleh sudahlah. Saya ambil sekarang nanti jadi utang. Saya lunasi nanti. Tapi si apoteker ini kukuh saja ndak. Saya yang punya obat ini, saya yang menemukan, saya capek-capek yang mikir meracik. Saya tidak akan melepas obat ini tanpa uang $2000. Nah, Heinz ini terus dia, wah ini buntu jalannya. Dia putus asa. Terus dia kemudian merencanakan, baiklah kalau tidak boleh saya beli, saya curi sajalah. Nanti saya nunggu sepi, tak bobol saja apoteknya. Nah, menurutmu tindakannya Heinz bobol apotek itu baik atau tidak? Nah, ini namanya dilema moral. Kalau tidak dibobol, istri mati. Tapi kalau dibobol, tidak boleh mencuri barangnya orang, maling. Nah, ini dilema moral. Kalian jawabnya seperti apa? Ini nanti menentukan levelmu ada di mana. Coba kita lihat ya. Level 1, kita lihat tipe jawabannya level 1. Orang di level 1, mungkin ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang menentukan alasannya. Orang di level 1 yang boleh, mungkin alasannya boleh dia mencuri obat itu. Karena harganya kan sebenarnya cuma 200, bukan 2000. Mencuri saja, karena nanti kalau istrinya mati, dia akan depresi. Kalau istrinya meninggal, dia stres. Biarlah, tidak apa-apa. Orang level 1 kan menghindari sakit dan menghindari kesengsaraan. Nah, nanti kalau istrinya meninggal kan susah aku. Jadi yo mencuri saja, tidak apa-apa, nanti tobat. Kalau sudah istrinya sembuh. Nah, itu yang alasannya boleh. Jadi kalau ada yang membolehkan dengan alasan ini, biar kamu tidak depresi. Depresi itu susah loh. Ini level 1 berarti. Atau tidak membolehkan. Tidak membolehkan alasannya, jangan, kamu jangan nyuri, nanti kamu susah juga.
Kalau ketahuan, mungkin kamu tertangkap. Sekarang CCTV banyak di mana-mana. Nanti kamu malah dipenjara. Dipenjara susah loh. Jadi kalau ada yang jawab, jangan mencuri, nanti kamu dipenjara. Itu berarti dia level 1. Pertimbangannya menghindari rasa sakit. Menghindari kesulitan. Nah, level 2 sekarang. Level 2 tadi mencari keuntungan. Level 2 yang membolehkan argumennya, silahkan saja kamu curi obat itu. Istrimu membutuhkan itu. Apotekernya ndak rugi, ndak apa-apa, nanti kamu bayar lagi. Akhirnya kan semuanya untung. Kamu untung, ya apotekernya dapat ganti, ndak apa-apa, curi saja dulu, ndak masalah. Toh kamu ingin bayar kan, nantinya kamu anggap utang. Alasan pertama, berarti mencari mikir keuntunganmu saja. Alasan kedua mungkin tidak boleh. Tidak boleh, jangan mencuri. Karena kalau kamu mencuri, mungkin saja kamu tertangkap. Kamu kan terus tidak untung. Atau istrimu itu kan sudah terminal penyakitnya. Kemungkinan istrimu meninggal sebelum kamu keluar dari penjara. Tidak ada gunanya juga. Dan jangan mencuri, tidak boleh. Kenapa? Loh, apoteker itu tidak salah. Dia yang punya kuasa atas harga. Jadi, kalau alasan-alasan ini yang diajukan berarti ada di level 2. Jadi baik boleh atau tidak boleh. Sekarang kita lihat yang level 3 dan level 4. Kalau yang level 3 itu kan tadi menyesuaikan keinginan orang lain di kelompok kita, circle kita, masyarakat kita. Yang boleh mencuri. Orang di level 3 ini membolehkan mencuri. Alasannya apa loh? Masyarakat kita itu seneng loh kalau ada suami rela berkorban untuk istrinya. Jadi kalau ada suami punya prinsip, ndak apa-apa sudah, aku dipenjara, aku susah, ndak apa-apa, asal istriku sembuh. Itu kan kalau viral, itu kan masyarakat mesti belo laki-laki ini. Tidak usah khawatir wes, nanti kamu viral, tenang aja, dibela orang se-Indonesia wes. Ini sebenarnya moralitas level 3. Jadi pertimbangan perbuatanmu itu mencocokkan dengan selera masyarakat, keinginannya masyarakat. Tapi boleh juga tidak. Yo ingin menyesuaikan selera masyarakat, tapi tidak milih yang mencuri. Kenapa? Kalau nanti kamu mencuri, jadi aib di keluargamu, di masyarakatmu untuk seterusnya. Jadi kalau kamu cerdas ya, boleh kamu pertimbangkan ya. Seandainya kamu tidak bisa membeli obat itu karena apotekernya dimahalkan, terus istrimu meninggal, kamu tidak akan ada yang menyalahkan. Bukan salahmu, kamu sudah berusaha maksimal, tidak diberi. Masyarakat tetap setuju padamu. Tapi kalau kamu mencuri, nama baikmu jatuh. Kamu punya cacat sekarang. Biar saja kamu ndak usah beli juga ndak usah nyuri. Ya kalau istrimu meninggal ya takdirnya. Tapi sekarang kalau kamu ndak nyuri dan istrimu meninggal, nanti kalau viral apoteker ini habis diserang netizen se-Indonesia. Nah, ini level 3. Level 4 yang dasarnya hukum. Level 4 tadi kan aturan dan hukum. Boleh curi saja obat itu. Karena kalau engkau tidak melakukan apa-apa, engkau akan merasa bersalah. Dan apoteker itu kalau dibiarkan saja, dia jadi presiden buruk. Lama-lama orang nyari keuntungannya sendiri dan masyarakat akan hancur. Kalau semua orang perilakunya begitu. Jadi ini level tertib sosial tadi. Berarti apa? Yo biar masyarakat tertib, yo apoteker itu harus merasakan punishment-nya. Curi saja ndak apa-apa.
Cuma yang tidak boleh alasannya ya jangan mencuri. Betapapun mencuri itu salah, secara hukum keliru. Kalau orang kemudian dibiarkan menghakimi sendiri, memutuskan sendiri tanpa peduli dengan hukum, ya tatanan akan rusak. Jadi baik boleh mencuri atau tidak boleh mencuri ya ada argumennya sendiri. Cuma jenis argumen semacam ini menandakan orang ini ada di level 4 moralitasnya. Nah, tapi kamu nanti cari dilema yang berbeda ya, biar kelihatan kamu ada di level mana. Nanti kalau dilema yang sama ini nanti kamu copy paste level 6. Saya level 6 aja, Pak. Jawabanku ini cocok sama level 6 ya, Pak. Kamu milih mesti kan. Cari dilema yang lain lah. Nanti dilihat tipe jawabanmu kayak gimana, kamu ada di level mana. Kalau level 5, jawabannya kalau boleh, argumennya biasanya mencuri itu dalam situasi semacam ini tidak boleh disalahkan. Kok ada hukum yang menyalahkan orang mencuri dalam situasi semacam ini? Hukumnya yang harus diganti. Hukumnya tidak beres itu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak. Apapun yang terjadi kamu jangan mencuri. Kenapa? Karena obat itu haknya apoteker. Jangan kamu langgar haknya. Yo, dia kalau mau memberikan padamu, dia orang baik. Tapi kalau dia tidak mau memberikan padamu, itu hak dia. Wong itu barang miliknya dia. Atau dia jual mahal, ya itu haknya dia. Nah, jadi ini beda level. Jadi nanti argumenmu yang mana menunjukkan level moralmu di mana. Yang keenam, yang prinsip etik universal tadi, tipe argumennya ya dia boleh mencuri. Kenapa? Karena ketika orang harus milih dari satu di antara dua perbuatan, dia harus milih nilai moral yang paling tinggi. Jadi misalnya yang satu nilai hak ekonomi seseorang, yang satu nilai kehidupan seseorang. Loh, antara hak ekonomi dengan nilai hidup tetap lebih berharga nilai kehidupan. Itu loh. Antara kenyamanan, kesenanganmu sepak bola dengan nyawa segitu banyak orang. Nah, itu kan yang harus kamu bela kan tetap nyawa. Ini level 6. Nah, itu. Ya, nanti setelah ini kamu boleh menganalisis dengan dilema moral ini kasusnya PSSI itu. Itu kira-kira ada di level moral mana ya orang-orang itu. Oke, jadi ini prinsip yang keenam. Boleh mencuri karena yang diperjuangkan dalam mencuri itu nilai moral tinggi, yaitu kehidupan, nyawa. Ada lagi yang jangan mencuri. Karena dengan kamu mencuri, sebenarnya kamu sedang nabrak prinsip moral yang kamu sendiri meyakini kebenarannya. Yaitu penghargaan terhadap haknya orang lain. Kalau kamu nabrak ini, sebenarnya kamu nabrak hati nuranimu sendiri, nabrak standar kejujuranmu sendiri. Jadi betapapun jangan mencuri. Oke ya. Nah, Pak, itu kok boleh dan tidak boleh semua? Yo, namanya dilema. Setiap orang akan milih sesuai sudut pandangnya sendiri. Nah, pilihanmu dan alasanmu itu nanti menunjukkan kamu ada di level moral yang mana. Nah, disitulah kunci profil moralmu. Jadi teman-teman tidak harus sekarang kan ngerti teori ini, nanti kamu bisa menganalisis yang rame di medsos, yang gegeran tentang ini, itu nanti kelihatan orang ini ada di level moral yang mana.
Wah, kok alasannya misalnya nabrak hukum. Hukum yang tidak adil yo tetap harus kita kritisi, tidak harus kita ikuti. Oh, itu berarti level moral keempat orang ini. Oh, ada yang bilang, yang penting nilai kemanusiaan. Yang lain itu nanti dulu lah. Yang penting ini loh. Nyawa, nilai kehidupan ini nomor satu. Oh, dia mungkin ada di nilai kelima atau keenam. Ada di tahap ketiga dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut tahap-tahap perkembangan moral. Idealnya manusia itu semakin berumur, semakin naik level moralnya. Meskipun ya ada orang yang mandek di level tertentu. Atau mungkin karena situasi terus degradasi. Kemarin level 6, sekarang balik lagi ke level 1. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.